Halo guys, kembali lagi di channel saya ya, channel Doyer Haryadi Simanjuntak. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan BTS 7960 motor driver ya. Ini besar sebagai pembanding. Ini motor driver L298N, agak sedikit kecil ya. Nah, tapi tetap juga besar sama saya. Nah, cuma bedanya adalah dia bisa untuk dua motor ya. Yang ini untuk satu motor saja ya. Nah, keuntungan yang ini adalah dia bisa handle 43 ampere maksimum. Sementara ini saya kurang tahu, mungkin di bawah 10 ampere. Oke, kita bahas dulu yang ini. Nah, menurut datasheet yang di sana, itu ada datasheet dari Infineon ya. Dia bisa handle ya, seperti yang saya bilang, handle arus untuk mengaktifkan motor itu 43 ampere. Dan juga supply untuk chipnya itu berkisar dari 5,5 volt sampai 27,5 volt. Nah, logika input atau sinyal masuk yang untuk mengaktifkan si motor nanti itu bisa kecil sekali ya, dari minus 0,3 sampai 5,3 volt input logic yang bisa diumpankan ke dalam. Maksudnya yang dimasukkan dari microcontroller. Apakah microcontroller 3,3 yang keluarannya bisa dia mengaktifkan ini, dan juga yang dari Arduino biasa 5,5. ISP juga bisa, ini sudah saya coba ya. Nah, dan seterusnya keuntungannya tadi itu adalah ya handle current besar, dan juga banyak spesifikasi atau beberapa keuntungan-keuntungan lain menggunakan motor driver jenis ini. Menurut datasheetnya itu yang saya garis bawah itu adalah katanya pulsa PWM-nya atau pulse width modulation-nya itu bisa sampai 25 kHz ya. Artinya sangat detail, bisa sangat presisi lah bisa dibilang ya. Tergantung microcontrollernya juga. Kalau microcontrollernya ya cuma 8 bit atau 0 sampai 255 ya jauh lebih kasar lah bisa dibilang ya. Jadi kalau 25 kHz artinya dia bisa sangat halus sekali pergerakan motornya ya. Dan juga katanya bisa dia punya sensor overcurrent ya, istilahnya kalau misalkan motornya berlebih menerima supplyan, jadi dia kan panas nih, jadi dia langsung otomatis shutdown. Nah, juga kalau misalkan tegangan baterai atau tegangan supply yang diumpankan kemarin, nanti saya jelasin, di bawah dari tegangan standar yaitu 5, sekian volt, maka dia pun juga akan shutdown ya. Jadi istilahnya kalau di datasheet dia bilang under voltage shutdown. Nah, kalau misalkan juga dia suhunya panas, dia pun juga akan shutdown juga. Dan yang paling menariknya itu adalah dia punya apa istilahnya ya? Kalau misalkan dia terjadi interferensi elektromagnetik ya, misalkan karena IMI ya, sesuai dengan datasheet, jadi bisa kita atur-atur juga. Kalau misalkan ruangan tempat dia bekerja adalah terlalu banyak interferensi elektromagnetiknya, jadi dia bisa terganggu, dan itu bisa kita atur melalui microcontroller dan melalui dirinya sendiri ya. Jadi agak sedikit unik ya. Oke lah. Jadi pin-pinnya ini apa artinya? Di sini ada beberapa pin. Secara prinsip yang butuh kita aktifkan untuk memutar motor baik kanan maupun kiri itu 4 pin logika yang kita umpankan ya, di luar dari yang 2 biji ini ya, VCC dan ground. Kalian sudah tahu lah ya, kalau VCC dan ground itu yang diumpankan hanya bisa dari microcontroller ya, 5 volt dia sudah cukup. Ini gunanya untuk mengaktifkan apa? Misalkan si VCC dan ground ini untuk mengaktifkan si chip tadi ya, bukan sorry untuk mengaktifkan yang ini ya, logika unik, logika kontrolernya ini. Nah, jadi butuh supply untuk mengaktifkan ini, karena dia tidak punya supply. Ini kan nanti ada baterai di sini, dia tidak punya yang namanya regulator tegangan untuk memberi supplyan kemari. Jadi dia butuh supply eksternal, yaitu dari microcontroller atau ESP32 ya. Oke. Jadi nilainya kisaran dari 5 volt, bisa 7 volt juga, atau 3,3 juga bisa. Oke. Nah, yang ini RIS dan LIS ini abaikan aja. Kalau misalkan kalian ingin tahu juga, saya jelaskan sedikit. Ini adalah untuk ya, tadi kan saya jelasin ada overcurrent ya. Jadi di sini ada sinyal yang dikeluarkannya kalau misalkan
dia overcurrent. Nah, ini dimasukkan atau diumpankan ke microcontroller. Nah, controller yang mengambil alih atau memerintahkan si ini untuk memperlambat putaran motor atau dan sebagainya lah, seperti itu ya. Jadi ini abaikan saja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia butuh 4 pin untuk mengaktifkan putaran motor baik kiri maupun ke kanan. Itu yang ini. Kalau dia mau kita putaran ke kanan seperti yang tertulis di sini enable RPWM, maka yang 2 biji ini yang kita aktifkan, yang ini, yang 2 biji lainnya yang di bawah ini kita nolkan, yaitu bernilai 1. Yang ini kita isikan 0 sampai 255. Kalau microcontrollernya atau PWM-nya kita gunakan PWM yang 8 bit. Ya, 8 bit itu nilainya 0 sampai 255. Kalau misalkan kita gunakan bit yang lebih tinggi yaitu 16 bit atau 32 bit, maka dia lebih presisi lagi. Nah, itu tergantung frekuensi yang kita umpankan. Seperti datasheet bilang tadi, frekuensi maksimumnya itu adalah 25 kHz. Sementara yang saya pernah coba itu yang kemarin tuh ya, satu hari yang lalu itu 1 kHz, 5 kHz, 9 kHz, 3,9 kHz, 12 kHz juga masih bisa dia untuk berputar ya, sangat presisi lah bisa dibilang. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelasin kalau putaran ke kanan. Nah, putaran ke kiri yang atasnya kita disable atau 00 nilainya. Yang ini kita umpan, yang L-nya kita umpan 1, yang LPWM-nya kita umpankan 0 sampai 255 sesuai yang kita mau. Nah, jadi nggak usah bingung lihat-lihat huruf-huruf ini ya. Array ini, kotak-kotak ini itu sesuai dengan yang ini. Yang PCC ground itu sebelah paling kiri, yaitu ini atas kiri atas, yang paling kiri ini adalah VCC, yang bawah ground. Sementara RPWM-nya itu sebelah kanan, paling kanan ujung ya. Jadi ini nggak terlalu sulit untuk dimengerti. Oke, sementara yang port yang lainnya atau ya lubang yang lainnya itu ada B negatif atau B positif ya, dan juga B positif, ada M positif dan M negatif. B menandakan baterai, ya itu kanal baterai, channel baterainya jangan sampai terbalik dimasukkan ya, nanti bisa apa dia istilahnya shutdown ya. Nah, kalau misalkan M plus itu adalah motor, M negatif juga motor. Nah, ini bisa kita balik-balik ya, tergantung kalian mau seperti apa. Oke. Jadi itulah dia perkenalan saya sebentar ya, sejenak ya, perkenalan sedikit lah bisa dibilang, sorry bukan sebentar. Sejenak, sorry. Nah, di belakangnya juga ada heatsink. Baiklah, itulah dulu video saya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan berguna bagi kalian. Tunggu video selanjutnya untuk memprogramnya, baik menggunakan ESP32 ataupun menggunakan Arduino. Nah, oke. Ciao.